Abdul Muttalib itu punya tempat duduk di samping Ka'bah. Tempat khusus. Ini tempat tidak boleh diduduki oleh siapapun, bahkan tidak oleh anak-anaknya Abdul Muttalib. Spesial. Spesial tempat duduk di samping Ka'bah. Cuma dia yang punya. Kan dia pembesar Quraisy, pemimpin tertinggi Quraisy. Ketika Muhammad kecil, sang cucu ini naik ke kursi itu, sama paman-pamannya mau diturunkan. Kata Abdul Muttalib, amma ibni hadha da'ahu. Adapun anakku yang satu ini biarkan. Kenapa biarkan? Innalahu sya'nan 'azima. Suatu hari kelak ia menjadi orang besar. Lihat kalimat itu. Jadi kalau jadi kakek nenek itu kalimatnya yang positif gitu, Pak. Ya, jangan kalimatnya, duh cucu saya emang nakal, Pak. Kok bisa? Kenapa kita tidak berkata positif seperti kalimatnya Abdul Muttalib? Cucuku ini orang hebat kemudian hari. Ya kan? Jangan nakal, Pak. Tuh nakal ya ampun. Tidak boleh, Pak, itu. Apalagi kalimat orang tua ini sakti. Kata Nabi SAW, jangan kalian laknat hartamu, keluargamu. Karena itu akan bisa bertepatan dengan waktu dikabulkan doa. Coba, kalau keluar tuh kalimat bertepatan dengan dikabulkan doa, apa nggak kejadian beneran? Itu anak dibilang, mang nakal, Pak, nakal tuh anak dijamin. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh kalimat orang. Makanya Nabi mengajarkan kalau marah diam. Bukan ngomong. Karena kalau ngomong tuh bisa nggak terkontrol lagi marah. Diam. Ya, kalau mau bicara, bicaralah yang baik. Ya. Ada nggak orang marah terus bilang, marah kamu saya doakan jadi imam Masjidil Haram, nak. Nah, gitu ada nggak gitu? Ada apa? Ya. Kalau keluar kalimat mulia nggak apa-apa. Kalau nggak diam, Pak. Diam. Abdul Muttalib contohkan kita. Biarkan. Ini cucuku ini adalah orang yang kelak menjadi orang besar. Kalimat itu. Dan disitulah kakeknya tentu menunjukkan, mengajarkan tentang kepemimpinannya. Karena kelak pemimpin. Dengan kakeknya tidak lama. 8 tahun. Saat sudah sangat nyaman dengan kakeknya. Di usia 8 tahun kurang lebih. Kakeknya meninggal. Jadi subhanallah. Nabi itu oleh Allah memang diajari untuk tidak bersandar pada makhluk sejak usia awalnya. Ini lagi nyaman sama ibunya meninggal. Cuma setahun kurang lebih. Bersama kakeknya lagi nyaman, kakeknya meninggal. Nanti Nabi punya anak, Pak. Anak laki, anak perempuan. Berapa anak Nabi? Totalnya? 7. Yang laki berapa? Berapa? 3. Yang perempuan? 4. Nabi SAW punya anak perempuan. Kemudian punya anak, ada laki-laki 2. Yang 2 meninggal di usia kecil-kecil. Subhanallah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, nikah dengan Maria Al-Qibtiyah, kemudian punya anak dikasih nama Ibrahim. Harapan tumbuh lagi kan, anak laki-laki lagi. Subhanallah kan. Sama juga, Pak. Bahkan Allah wafatkan sebelum usia 2 tahun. Para ulama sejarah mengatakan bahwa karena itu nabinya tidak boleh bersandar pada makhluk. Nabi lagi nyaman dengan Abu Thalib. Karena itu Abu Thalib sebagai benteng sangat kokoh dari serbuan orang-orang Quraisy yang mengganggu dakwah Nabi. Dia ambil juga tuh pamannya. Makanya itu biasakan menggantungkan dirinya pada Allah. Allahus Samad. Allah yang maha. Tempat bergantung, tempat kita semua minta. Bergantung ke makhluk terlalu lemah, Pak. Bersandar kepada makhluk lemah. Kata Nabi, makanya Nabi mengatakan. Dengan kalimat Nabi, orang yang paling kuat adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Kalau mau jadi orang paling kokoh dalam hidup, yang kuat tawakalnya, Pak. Kalau tawakal itu berarti menggantungnya pada Allah. Kalau bersandar sama orang, asal kita sakit yang diingat orang, siapa yang bisa menyembuhkan penyakit saya? Asal orang punya masalah, siapa yang bisa bantu saya? Ingat Allah dulu. Tempat bersandar yang sangat kokoh. Kalau makhluk nih, Pak, di kita sandari, itu ambruk lama-lama juga, tidak kuat. Karena kita ini makhluk lemah juga. Disandari juga nggak tahan lama. Maka Nabi katakan kalau mau jadi orang paling kuat, maka paling kuatlah dalam tawakal.